Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiru Robbakum kana goparo wa yursir sama alaikum mitroro. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin. Di hari bodoh iki aku karo Mas Datuk karo channel asisten Bang Re, karo Gudang Madu, karo channel itu Rimba. Jadi ngucapke selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin, wal aidin wal faizin. Mbok anono salah tingkah laku lan omongan dino iki dino bodoh iki aku njaluk ngapura sak gede-gedene. Duh ngono Mas Datuk. Iya, benar sekali. Benar sekali. Jadi begini Jalaseta. Yo. Tujuan Mak Datuk mengajak Jalaseta kemari, walaupun ini dalam suasana lebaran, Yo. namun tidak menutup kemungkinan kejahatan-kejahatan akan datang dengan sendirinya. Ini momen yang terbaik bagi kita. Di saat mereka lengah, di saat mereka tidak berkumpul, alangkah lebih baik kita mencari sosok dari Ki Codot ini. Oh iya. Kemarin sudah aku beritahukan kepada Udin Botak, Kewinot Rogo, dan Matomblo bahwa kita akan punya misi besar. Dia ingin mencari yang namanya Ki Codot. Dimanapun dia, kita harus tumbangkan. Karena tidak akan pernah aman dunia ini kalau Ki Codot ini masih merajalela. Sedangkan menurut Udin Botak, Ki Codot ini adalah bentuk dari 99 wajah yang kita tidak mengetahui. Tapi yang jelas kita tahu dia memakai sorban putih. Oh iya. Itu saja. Jadi emang Iya, masyarakat iki pengaduan karo aku ge wis akeh. benar. Ndingi kaya ana sing sampe ribut rumah tanggane, bojone lunga ming luar negeri. Subhanallah. Karena lanangan iku melu si Codot iku njual wedhus karo kalunge bojone kanggo nuruti kepengene si Codot iku. Iya, benar sekali. Tapi Ki Codot asli itu, menurut dari Udin Botak, Iya. dia memakai jambang yang luar biasa dan memiliki satu jenggot. Tapi yang Mak Datuk temukan dari kemarin-kemarin itu tidak ada jambang sama sekali. Dia ora jambangan, tapi ini aslinya emang jambangan. Iya, aslinya dia memakai jambang. Oh iya. Mudah-mudahan kita akan bertemu dengan Ki Codot ini. Aku juga belum tahu siapa di balik Ki Codot ini dan siapa orang yang ada di belakang dari Ki Codot ini. Karena sudah barang tentu dia tidak akan bisa membuka praktek yang ada di sini. Prakteknya selalu di pinggir kali. Nah ini yang harus kita ketahui. Ada apa si Codot ini? Kalau praktek dia di pinggir kali, ada kekuatan apa yang dimilikinya sehingga dia selalu membuat praktek di pinggir kali. Dan praktek-praktek ini akan menyesatkan warga yang ada di sini. Karena beliau ini sudah berkata kepada masyarakat, kepada penduduk yang ada di sebelah sana, bahwa siapapun yang ingin meminta sesuatu, mintalah kepadanya. Itu katanya. Dia sudah melalui dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap sesuatu yang diminta oleh manusia, dia kabulkan. Itu katanya. Ini luar biasa. Ini harus kemusyrikan. Ini harus kita basmi. Iki ladang musyrik nek kaya ngene iki. Dadi iso masyarakat sing awam ora ngerti tingkah laku, cara urip kaya ngono, keyakinane iso rubah.
Benar sekali. Ya memang ada kewajiban. Ojo ming bodoh. Ada kewajiban dino apa wae, waktu apa wae sing kaya ngene iki wajib dhewe tegake. Benar sekali. Kita harus tegakkan keadilan, ya. Kita basmi satu kebatilan yang ada di dunia ini tanpa aling-aling. Iya. Kita babat semuanya. Karena emang kewajibannya dhewe ku Tak perlu kita pandang bulu siapapun di belakangnya yang ingin menguasai dunia ini dengan kejahatan-kejahatannya. Ini sudah kewajiban dari Madatu dan Gejala Seta bersama Bang Rai, kita babat sampai tuntas. iya. Memang ben bodoh. Ben hari Iya. apa wae nek adewe diperluke sebagai arep dadi panutan, belajar urip sing bener, adewe tegake sing kebenaran, adewe berantas keadilan. Itulah yang aku harapkan selama ini. Apalagi saat ini Jala Seta sudah kalian lihat sendiri, dia sudah sembuh dengan maksimalnya. Dia sudah membantu dari spiritual dalam menjunjung suatu nilai kebaikan. Ya. Alhamdulillah Madatu, karena Alhamdulillah, iya. ini kayak pas bodoh apa saking ngrungu takbir saking okehe ndasku mumet, tapi alhamdulillah saiki wis rada enteng. Alhamdulillah ya, beliau ini sudah sehat walafiat ya, tanpa satu kurang apapun. Tapi sejujurnya Madatu selalu memohon pada kalian semua, kepada sahabat-sahabat dimanapun Anda berada ya, baik di dalam negeri ataupun luar negeri, tanpa bantuan kalian, tanpa doa kalian, Madatu dan Jala Seta bersama spiritual yang lain tidak mungkin kita bisa untuk memberantas suatu kezaliman tanpa doa dari kalian semua. Itulah harapan doa Madatu. Subscriber, doa subscriber karo aja sampai lali. Itulah harapan sampai mau nonton. Benar, itulah harapan Madatu ya kepada kalian semua, dan Madatu juga memohon kepada kalian semua agar selalu mengikuti perjalanan Madatu berkiprah di dunia kebaikan melalui channel pribadi Madatu Turimba dan channel-channel pendukung seperti channel Jala Seta ini, asisten Bang Rai, dan di sini juga ada Gudang Madu. Alhamdulillah kami selalu berkiprah di dunia kebaikan. Insya Allah dengan doa-doa kalian akan menjadi ladang pahala bagi kita dalam memberantas suatu kezoliman. Itulah yang harapan sampai lali subscribe, di-share, dan di-komen. Dan kami juga mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah subscribe. Yang sudah subscribe sebanyak-banyaknya kepada Turimba, kepada Gudang Madu, kepada asisten Bang Rai. Kami ucapkan ribuan banyak terima kasih. Karena sudah barang tentu kami tidak akan pernah bisa membalas kebaikan dari saudara-saudara sekalian. Kami limpahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah akan membalas semuanya. Mungkin kita tidak perlu banyak bicara lagi. Kita mohon izin kepada subscriber untuk mencari sosok si Codot sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Emang kita ndelok lokasine. Ya, seperti yang sudah-sudah. Di sini adalah hutan bambu. Di dalam hutan bambu ini banyak terjadi mistik-mistik yang aneh, yang luar biasa. Makhluk-makhluk halus yang bergentayangan di sini. Dan aku yakin sekali bahwa Ki Codot ini bersekutu dengan makhluk-makhluk itu. Jelas Mas. Jadi memang nek rombongan dukun-dukun atau pasti cedeke karo prewangan. Nah, prewangan iki istilah jin setan niku paling hobi sing daerah adem-adem koyok ngene. Karena aku mengetahuinya, di sini banyak ada bambu petuk. Iya. Jadi setiap bambu petuk itu pasti ada penunggunya. Iya, benar. Nah, inilah yang kita harus waspadai. Bismillahirrahmanirrahim. Cuacane, rasane beda tenan. Beda, ya beda sekali. Namun kita harus tetap. Cuman benar piye, kewajiban dhewe negake kebenaran iku mbrantas kedzaliman. Benar sekali. Oh, si Codot iki nek diben suwi-suwi masyarakat semakin terjerumus. Benar. Allahu Akbar. Ini lebar sekali kalau kita kelilingi. Koyok ngene rasane. Ya, lihat angin begitu kencangnya di saat kita meniti jalan setapak ini. Jadi tapi kita belum tahu. Iya, tapi kita belum tahu di mana sebenarnya keberadaan dari Ki Codot ini. Sebenarnya yang tahu Ki Codot itu adalah Udin. Oh, tapi berhubung dia mengetahui katanya. Tapi bahwa apa bener iku? Aku ngrungu Udin Botak iki wis istiqomah.
wis sadar. Idin Botok ini memang sudah beristiqomah di dalam kebenaran dan kebaikan. Dia sudah menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Alhamdulillah. Jadi aku tidak akan percaya lagi pada orang lain yang berkata bahwa Udin Botak ini sudah berbohong atau apa. Aku tidak percaya. Bahkan dia akan kuberikan mustika saja tidak mau lagi. Ora gelem. Dia tidak mau lagi. Alhamdulillah. Inilah suatu kebenaran mungkin yang pinggir yang ditegakkan. banyu ada delok. Ya. Sapa ngerti nek dia sering Tapi kalau kita bertemu dengan Udin Botak, mungkin dia akan bisa. ngerti Iya, dia akan tahu jalannya. Karena dia mengetahui seluk-beluknya. Inilah keuntungan kita. Kalau suatu orang penjahat yang sudah bertobat, keuntungan di kita, dia akan menunjukkan jalan di mana pemimpinnya yang tidak benar itu akan dikatakan kepada dia. Ya, inilah air yang waktu itu ya. Air. Waktu itu aku bertempur di sini bersama dengan Ki Codot. Pernah petuk Ki Iya. Codot yang kene. Benar. Berarti ora mungkin ada kok kene deh yo. Iya, tapi dia menamakan Ki Codot. Kenapa dia memberi nama Ki Codot? Aku baru mengetahuinya setelah aku simpulkan dari kata-kata Ki Codot. Ki Codot itu artinya di mana ada musim dia akan datang. Itu semacam kelelawar atau kalau Codot emang kelelawar. kalau kata orang Sumatera itu keluang. Berarti dia memiliki ilmu keluang. Di mana orang ramai, dia pasti ada. Kenapa? Karena tujuan dia mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan banyaknya orang. Apalagi orang tersebut termasuk orang-orang fanatik yang ingin menggali suatu kekayaan dengan instan, maka dia timbullah di sana. Jadi karo subscriber kabeh ingat ke golek bondo iku enggak cuma ukur tengada njaluk. Benar. Golek bondo iku ikhtiar karo doa. Benar sekali. Ikhtiare dhewe kerja doa karo Gusti Allah mugi-mugi dhewe diparingi. Benar sekali. Ya. Ayo coba dhewe golek. Dia bukan sekedar ingin memberi suatu syariat, bukan. Tapi dia memberikan secara langsung instan. Apa yang diinginkan apabila dia ingin menjadi milioner? Wah, dia hanya menyiapkan uang mahar. Maharnya 10 gram saja. Dimasukkan, maka ditunggu sampai 7 hari. Bahkan sudah banyak orang yang stres di kampung sebelah sana. Hanya dengan pitung dino nembe cair iku. Tapi anehnya, kenapa? Kalau ingin ku ketahui kepada dirimu. Piye? Setelah dia memberi 10 gram emas itu, sudah pasti orang itu gila. Dan dia tidak akan bisa lagi kita interogasi. Tidak bisa lagi kita katakan, kamu dapat dari mana? Kenapa kamu bisa seperti ini? Dia tidak akan bisa menjawab. Karena dia sudah gila. Koyok kena gendam. Ya, dia sudah gila. Dia bilang, aku orang kaya. Kau jangan ganggu aku. Aku orang kaya. Aku milioner. Itulah jawabannya. Jadi sing wis iki dia langsung edan ngono iku. Setelah dia bertemu dengan Ki Codot dan diberikan sesuatu, dia sudah merasa kaya. Walaupun kekayaan itu tidak ada. Udah cepet-cepet ngelereng ke praktek kayak Benar. Ini luar biasa. Ini sangat luar biasa. Bahkan dia bilang, dia sedang makan kerupuk. Aku bertanya, kau kenapa makan kerupuk? Dia langsung memukulku. Kau jangan gila, Madato. Aku bukan memakan kerupuk, aku makan roti. Kau tidak akan pernah terbeli roti ini. Itu katanya. Aku nih orang kaya, Madato. Pergi sana. Begitu. Jadi dia makan kerupuk rasanya roti. Subhanallah. Ini luar biasa. Keilmuan Ki Codot ini sangat luar biasa. Apakah kalau ini gendam, kenapa? Bisa seperti ini. Kalau memang dia itu dihipnotis, mestinya hipnotis itu akan cepat reda. Tapi nek dihipnotis kan orang sampai neng rasa-rasa lah. Tapi begini, Jala Seta. Dia ini setelah sudah banyak memakan korban di sini, makanya dia dinamakan Ki Codot. Di saat orang menemui dia tidak ada lagi. Dia sudah berpindah ke tempat yang lain. Jadi korban-korban dan korban berikutnya lah yang akan dicarinya. Jadi pindah ke kampung neng kampung. Karena dia sudah tahu. Kalau dia buka praktik di sini selama 1 bulan, berarti sudah ada yang sadar. Dia pergi ke kampung lain. Makanya namanya dijuluki dengan Ki Codot. Tapi tidak henti-hentinya orang itu mendatangi Ki Codot karena mereka merasa terbukti. Orang yang tadi gila merasa tidak gila. Merasa sugih. Nah, itulah. Subhanallah. Ngeritan. Allahu Akbar.
orang ini begini ya, keilmuannya yang begitu tinggi akan dibawanya seperti ini. Aku tidak mengerti. Dengan simbol kekuatan sorban putih. Iya. Iya yo, kelakuannya koyok kiai wae, kanggo putih-putih. Dan dia itu tidak semestinya dia sorban putih itu memang selalu ada. Tapi untuk dalamannya, kadang-kadang dia tidak memakai pakaian hitam. Oh, Dia bisa pakaian seperti kamu merah ataupun putih seperti aku. oh sering abang, sering putih, sireng. Yang jelas sorban putih itu tidak pernah hilang. Oh, tapi Sorban nek jeruannya ganti-ganti. Ganti-ganti. Ini. Aku juga kurang mengerti ilmu apa yang dipakainya. Begitu. Kalau kita ketemu dengan Udin Botak, Enak nih yo. sebenarnya paling enak sekali mencarinya. Karena Udin Botak yang tahu segalanya. Karena setidaknya Udin Botak itu sudah bersekutu dengan dia, katanya sudah berapa tahun dia bilang kemarin pada diriku. Aku juga sudah lupa. Lihat angin ini. Oh iya. Lihat angin ini. Ini Tenan emang ya. tekanan angin ini. Ya. Kata Bang Udin, kita tidak bisa melihat dia dengan mata telanjang. Oh, iso ngilang ngono yo. Ya. Neng go mata Kalau telanjang. kita ingin menemukannya, aku lupa juga apa yang mantra yang dibaca oleh Bang Oh, Udin. dikei mantra Ya. karo Udin. Hmm. Hebat tenan. Mudah-mudahan ya, kalau tidak salah kalimatnya, tung tung belok, apa itu? Aku juga kurang mengerti. Iya. tung blok Iya. ngono. Jadi diusapkan mata kita, maka kita akan nampak langsung tempat pesugihannya. Iya. Itu. Tapi kalau kita mencari seperti ini memang tidak akan pernah bertemu. Tapi setidaknya kita akan berusaha. Iyalah, tetap Kalau kita berusaha tidak dewe. berusaha maka tidak akan pernah Juga terjadi. nek adewe ora sampai berusaha, ora sampai ngegagal ke urusan Ki Codot kafiran rakyat. Sekarang mungkin Jala Seta belum tahu. Ki Uyut Nutroko sudah bertobat juga. Oh, Uyut wis tobat. Alhamdulillah, Ya Allah. karena- Karena tenan. Karena Udin sudah merayunya. Oh. Karena kata Udin, dunia ini sudah tua guru. Oh. Sudah suwakianya. Ayo kita ngikuti Madatu. Alhamdulillah. Kita ya menuju Allah. jalan kebenaran. Kita basmi suatu kezoliman. Tidak perlu, kata Ki Uyut, kita berjihad di negeri jiran. Karena sejatinya jihad dimanapun bisa. Ya bener Itu suatu iku. jihad. Wong jihad iku neng lingkungane dhisik nembe neng jopo. Iya. Karena sejatinya jihad itu adalah bukan seolah-olah kita harus bertempur. Iya, bener. Bukan bertempur saja jihad. Kita membantu orang yang susah, Iya, orang yang benar, lemah. benar. Itu juga berjihad dalam kebenaran. Lebih baik mereka yang makan daripada mereka tidak makan, kita yang makan. Iya. Itu sejatinya kita berjihad di jalan Allah, di jalan agama. Marilah kita sahabat-sahabat kameramen, kita lanjutkan perjalanan. Emang golek Codot itu repot tenan iki. Ayo, Jala Seta. Jadi begini Jala Seta. Jadi dalam pencarian mungkin kau problema 3 hari di kemudian hari sejak menjelang hari raya, benar-benar Udin Botak ini sudah bertobat. Ya alhamdulillah senang Dan- tenan aku ngurungune. Dan dia sudah kuajak ke kontrakanku. Alhamdulillah. Dia sudah nginap. Alhamdulillah. 2 hari dia nginap di kontrak. Oh nginep neng Ki kontrak. Uyut dan Udin Botak. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya Allah. Tapi memang ada keanehan-keanehan. Mereka ini setiap Madatu sholat subuh, Madatu lihat sehabis sholat subuh, mereka tidak ada lagi. Oh. Begitu cepatnya mereka pergi dengan Tapi alasan. melu salat deh. Iya, tapi katanya tadi aku sholat, tapi Madatu sebelah sana, aku di sebelah sini, kata dia. Iya. Di Babu Salam. Nah, tapi aku pulang duluan karena melihat kontrakan mereka katanya. Iya. Jadi pulang dulu. Jadi tidak pamit sama Madatu gitu. Cuman begini Jala Seta. Iya. Madatu ini merasa ada kehilangan. Tapi Madatu tidak tahu apa yang hilang. Oh, jadi perasaan ono sing hilang tapi Iya. urung ngerti. Madatu tidak tahu apa yang hilang. Oh, iya. Perasaan Madatu itu biasa-biasa saja. Tapi ada ganjalan bahwa Madatu ini kehilangan sesuatu. Itu aku juga kurang paham. Tapi apa yang- mugi-mugi iku ora ono. Kita duduk saja di sana. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Karena di sini tempatnya begitu bagus ya. Kalau kita mengelilingi hutan bambu ini, mungkin dalam jangka 7 hari pun kita tidak akan pernah bisa mengelilinginya. Oh, tenan. Ya, karena ini sangat luar biasa. Kita duduk dulu. Allah Gusti.
Jadi itulah Jala Seta. Hilang keliling itu. Jadi begini Jala Seta. Menurut pendapat Madatu, ya, Yo. Madatu itu kehilangan sesuatu. Tapi Madatu tidak paham apa yang hilang itu. Yo kira-kira apa? Inget-inget apa sing hilang ngono lho Datuk. Tapi mustika sih ono kabeh kan? Kalau mustika yang dari Jala Seta yang dikembalikan itu masih Madatu pegang. Semua masih lengkap. Kalau mustika tidak ada yang hilang sama sekali. Mustika sih ono, pusaka sih ono. Ada. Tapi apa berarti? Tapi ganjaran kehilangan itu masih menempel di dalam benda Madatu. Iku nembe pirang dino rasa hilang iku teko. Itu sejak berkumpul dengan mereka. Tapi aku tidak yakin kalau mereka mencuri sesuatu. Karena begini, mereka sudah benar-benar itu koma. Aku tidak mau seuzon sama mereka ya. Benar. Nah, aku tidak mau seuzon sekali dengan mereka. Karena mereka ini benar-benar sudah bertobat. Kapan lagi kita akan percaya pada mereka? Iya benar. Kalau tidak saat ini. Jadi selepas dari aku merasa kehilangan, setiap aku sholat, sehabis sholat, aku merasa kadang-kadang kehilangan peci. Tapi ada. Kadang-kadang merasa kehilangan pusaka. Aku lihat ada. Tapi ono, Cek. Jadi rasa ono tapi hilang ngono. Ya, setiap aku habis sholat, pasti terngiang rasa itu. Ono apa meneh ya? Aku juga tidak percaya dengan kata-kata itu. Karena aku sudah merasa bahwa ada kalimat yang mengatakan pada diri Madatu. Tapi suaranya kurang jelas. Dengan suara hati. Apa dhewe pencar wae golek. Nanti dulu. Jangan dulu berpencar. Kita setidaknya biar akulah yang nanti yang berbicara kepada Jala Seta. Jadi Jala Seta. Madatu. Nah, suara apa itu? Oh ya ono, Bang. Tunggu dulu, jangan gegabah. Madatu. Karena Ki Codot ini bisa berubah 99 wajah. Madatu. Itu seperti Udin. Udin. Ben, Nah, Madatu. kebetulan kalau ada Udin, ini akan jelas. Tambah ngerti cepet tadi Ya. golek ini yo. Udin. Di mana Udin? Ternyata Allah. kalian di sini kalian. Subhanallah. Kenapa kau ada di sini Udin? Loh. Bang Subhanallah. Udin dari kontrakan Madatu. Oh, Bagaimana? Tapi Madatu tidak mana ada di kontrak. Lahir batin. Iya, Kata. podo-podo. Jadi bagaimana? Kau dari kontraanku. Iya, tapi Madatu tidak ada. Ternyata Madatu ada di sini karena Iya. warga katanya Madatu pergi ke hutan. Katanya. Benar Udin. Benar. Aku ingin mencari Ki Codot. Mencari Ki Codot. Iya. Kenapa tidak bilang dengan Bang Udin? Itulah kesalahanku Udin. Dari aku menunggu-nunggu Wali. dirimu. Aku tadi menunggu-nunggu Udin. Aku sudah cerita sama Jala Seta bahwa penunjuk jalan yang pas itu adalah Udin. Kata. Oh, sampai ngerti. Tahu Jala Seta. Makanya Dia ini paham karena dia sudah bersekutu dengan Ki Codot katanya berapa tahun itu katanya. Oh, jadi pernah campur ngono ya. Iya pernah tahu pokoknya tentang Ki Codot. Ya alhamdulillah. Ya bukan di sini. Oh, bukan Madatu di sini. jalannya. Bagaimana ada jalan tersendiri atau bagaimana? Apakah arah utara atau selatan? Ya ada jalan setapak. Oh, Di sebelah situ. iya, Bambu iya, itu iya. kan ada jalan setapak. Oh, lurus saja begitu. Nah, lurus saja Madatu nanti. Jangan nengok kiri nengok kanan. Oh, enggak usah, enggak kayak nengok-nengok adewe. Iya, 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 iya. Benar juga. Iya, makanya tadi Bang Udin sempat kejar kemana nih Madatu. Tempat kue uyut tidak ada. Tapi alhamdulillah lah petuk ini Kyo. Jadi adewe dalane gak ngerten kok. Iya, setahun juga kalian cari di sini tidak akan ketemu kalian. Tidak akan pernah bertemu. Oh. Subhanallah. Masalahnya sifat si Codot ini, Jala Seta. Iya. Mungkin Madatu sudah beritahu. Iya, iya. Setiap musim buah, Dia berpindah dia kan? akan berpindah. Dia berpindah-pindah Jala Seta. Jadi bener mau. Tapi dengar, Iya. yang dimaksud buah artinya kalau kita berpandangan dengan musiman itu salah Jala Seta. Oh, terus? Maksudnya musiman ini makanya dia diberi nama Ki Codot. Setiap ada orang yang ramai
bersekutu dengan dia, menyembah dia, disitulah dia berpindah. Dia akan tinggal di tempat itu sementara. Setelah warganya sudah habis. Begini Jala Seta, kalau menurut pendapatku. Iya. Jadi di sini, misalnya ada orang yang sudah berobat pada dirinya, Iya. itu sudah 100. Orang satu ini, nggak usah Iya. jauh-jauh. Orang satu ini di kampung yang sana lagi. Dia akan pindah ke sana lagi. Karena orang satu inilah yang sudah membuat bahwa ada dukun besar yang bisa menggandakan uang. Oh, jadi istilahnya anak buah lah ya. Akan merekrut Oh, anak buah. Jadi dia berpindah ke sana tanpa sepengetahuan orang yang ada di sini. Jadi kita sangat sulit untuk mencarinya. Tapi Mak Datuk jangan buang-buang waktu Mak Datuk kalau ingin bertemu dengan Ki Codot. Karena di saat-saat seperti ini dia sedang melakukan ritual. Aku tidak bisa Jala Seta. Nggak bisa. Begini saja. Begini saja Bang Udin. Kau ke arah sana, aku ke arah sana. Kalau memang sudah waktunya, Iya memang. Lebih jadi baik. kau akan pulang dulu. Aku akan pulang ke kontrakan Mak Datuk. Oh ya udah. Nah, tapi kau akan menyusul lagi nanti ya? Ya? Iya Iya, pasti benar, nanti. Oh, Ya sudah. enggak maksudku nek orang perlu mending bareng-bareng. Nggak usah, begini Nggak saja. bisa Jala Seta. Dia mungkin bisa mengabarkan Ki Nutrogo. Yo. Iya bisa. Benar itu Bang Ya, Udin, benar. benar. Jadi kau ke arah sana saja. Yo. Biar aku meniti jalan yang ke arah sini. Yo. Mana tahu di persimpangan jalan kita akan bertemu. Jadi jualan iki lempeng wae. Pokoknya Mak Datuk Jala Seta lurus saja nanti. Baik. Jangan belok kiri belok kanan. Ya sudah. Yo. Biar saya tahu. Aku pamit ya. Aku ke arah sana, selatan. Beliau ini yang ke. Iya benar. Yo. Kau langsung ke Aku langsung Uyut. pulang. Cepat Yo, Uyut. yo, Ya. yo. Kau Masalahnya- beritahu Uyut. Yo. Bang Udin tadi ke tempat Uyut juga tidak ada di pondoknya. iya. Yo wes. Kau cari dulu. Semangat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku pulang dulu, Mak Datuk. wabarakatuh. Baik.